wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu Kutai Barat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya, semangat dan puasanya lancar. Alhamdulillah di sore hari ini yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan ngabuburit pengawasan. Menjelang waktu berbuka biasanya kita ngabuburit sambil santai kan. Nah, hari ini kita sekalian santai sekaligus mau menambah wawasan seputaran pengawasan pemilu. Sore ini kita akan ngobrol ringan tapi penting membahas yang pertama refleksi kegiatan pengawasan Bawaslu Kutai Barat pada pilkada dan pemilu sebelumnya. Yang kedua ada monitoring berkelanjutan bagaimana Bawaslu terus memantau pemahaman masyarakat. Baik, di sini sudah hadir bersama kita Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Bapak Laurentius Estos. Terima kasih. Komisioner Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Bapak Silvester Sagor SH. Terima kasih. Dan Ibu Komisioner Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Ibu Tabita SH. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu di tengah suasana Ramadan ini. Baik, kita mulai sesi pertama ini ya Pak, Bu. Mungkin terkait refleksi pengawasan, karena belajar dari pengalaman itu kan penting banget ya, apalagi pemilu dan pilkada sebelumnya nih Pak Ibu. Mungkin pengawasan ke depannya itu agar semakin matang dan juga damai, bersih dari pelanggaran apapun. Mungkin yang pertama ini kita ke Pak Ketua dulu nih Pak ya. Iya. Kalau kita mengingat kembali nih Pak terkait pilkada dan pemilu sebelumnya nih ya, seperti apa sih Pak dinamika pengawasan waktu itu dan tantangan terbesarnya itu apa? Apalagi kan Kutai Barat nih geografisnya sangat luas nih Pak ya. Mungkin Ya. bisa dijelaskan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama memang dinamika ya. Kalau kita berbicara dinamika, pemilu dan pemilihan itu tentu luar biasa dinamikanya. Iya. Namanya kontestasi ya. Iya Pak. Artinya kontestasi. Kalau pemilu itu pesertanya itu banyak. Karena selain partai politik, kemudian ada calon anggota legislatif. Ketika pemilihan, kontestasinya juga luar biasa. Walaupun calonnya itu tidak banyak, karena partai politik mencalonkan pasangan calon bupati, kemudian wakil bupati. Kita juga melaksanakan pemilihan gubernur, ini bersamaan calon gubernur dan wakil gubernur. Tentu walaupun tidak banyak, tapi dinamikanya luar biasa. Yang paling hebatnya itu memang dalam proses pengawasan kita selalu masih kita ada isu itu money politik, netralitas. Iya. Nah, ini yang selalu muncul dalam setiap kontestasi pemilu dan pemilihan. Nah, ini yang ingin kita perbaiki. Mungkin integritas pemilu itu sebetulnya dibentuk apa? Integritas pemilu itu diawali dari integritas penyelenggara. Mungkin ke depannya proses seleksi penyelenggara pemilu khususnya yang di tingkat ad hoc, mungkin kita harus lebih teliti lagi karena ini juga menentukan, mempengaruhi. Kenapa isu ini masih muncul? Kenapa hal ini masih terjadi? Walaupun kita hanya mendengar informasi, mendengar isu, tapi itu kan kita tidak tutup mata bahwa itu terjadi, tapi kita tidak dapat membuktikan. Iya. Kalau orang bilang itu seperti apa ya? Seperti orang kentut, yang keciumnya baunya aja, tapi kita tidak melihat wujudnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada Tapi suaranya betul, gitu ya. betul. Nah, itu Nggak betul. tahu siapa Jadi, yang itu. nah, ini jadi kita tentu harus memperbaiki dari penyelenggaranya dulu. Artinya kita bagaimana membentuk atau memilih nanti ketika melakukan seleksi penyelenggara ad hoc di jajaran kita betul-betul mencari orang-orang yang memiliki integritas dan memiliki loyalitas. Nah, ketika pemilu, kenapa pom C hasil itu lambat betul sampai kita kejar itu. Iya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya masih diragukan integritas dan loyalitas itu. Artinya itulah faktanya yang terjadi. Nah, mungkin dari sisi itu dulu kita perbaiki sambil kita terus melakukan sosialisasi, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya demokrasi, tentang pentingnya pemilu itu dilaksanakan secara jujur, adil, tanpa money politik. Nah, mungkin itu. Kemudian kalau dilihat dari tantangan, tentu salah satu tantangannya itu kita geografis ya. Daerah kita ini pertama masih ada daerah-daerah yang susah kita jangkau. Iya. Contohnya di kecamatan yang terjauh, misalnya
Kecamatan Silumurai, Bentian Besar, Kecamatan eh, Bongan, ini masih ada daerah-daerah kampung yang susah kita jangkau. Bahkan daerah itu blank spot, Ya. membutuhkan waktu bisa 2 hari untuk mencapai daerah-daerah yang seperti itu. Nah, ini tantangan-tantangan geografis kita. Dan kita tidak bisa menggunakan, misalnya kita bawa mobil dari kabupaten untuk menuju ke kampung-kampung yang ada di daerah kecamatan yang geografisnya seperti itu. Tentu kita tidak bisa terus menggunakan mobil. Kita harus mengganti moda transportasi, misalnya naik motor, naik perahu, Ya. untuk menjangkau daerah-daerah yang seperti itu. Kemudian ketika blank spot seperti di Bentian Besar itu, ada daerah namanya Gunung Kerbau. Nah, di situ tempat orang untuk mencari signal. Jadi dari kampung-kampung yang dari luar, dari jauh itu, mereka lari ke situ, pakai motor ke situ, naik ke pohon kayu di situ, mereka cari signal. Nah, untuk memberikan laporan kepada kita, harus panjat kayu dulu mencari signal. Nah, kira-kira ini juga menjadi tantangan bagi kita ketika kondisi ini masih seperti ini. Nah, mungkin itu ya kira-kira dinamikanya. Nah, dinamikanya artinya secara geografis kita merasakan itu. Kemudian lagi SDM-nya. Iya, benar. Daerah-daerah terpencil itu menjadi sulit bagi kita untuk mencari SDM yang memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang dan perbawaslunya. Contohnya, syarat pendidikan minimal SLTA, Iya. syarat umur minimal ketika sudah perubahan undang-undang, undang-undang 7 dirubah, ada perubahan dari 25 menjadi 21. Iya. Tapi itu juga kita susah mencarinya. Daerah-daerah terpencil seperti itu, kecuali ada orang yang masuk ke situ, berkeluarga di situ, itu yang kemungkinan memiliki standar pendidikan yang memenuhi itu. Nah, disitulah menjadi tantangan bagi kita. Artinya hal-hal inilah yang kedepannya menjadi tantangan bagi kita. Kemudian ditambah lagi, kalau regulasi ini tidak dirubah, akan menjadi tantangan besar bagi kita ke depannya untuk merekrut pengawas ad hoc. Karena orang yang bisa bekerja penuh waktu, yang tidak punya pekerjaan lain itu tidak ada. Iya. Gitu. Kalau orang yang petani nelayan itu rata-rata pendidikannya SD ke bawah. Betul. Gitu. Kemudian yang STTA ke atas itu rata-rata ya kerja di perusahaan, di pemerintah. Nah, yang banyak kita gunakan selama ini di pemerintah. Tapi ketika aturannya tidak membolehkan, maka ini juga menjadi tantangan terbesar kita ke depannya. Nah, mungkin itu gambarannya untuk pemilu dan pilkada pemilihan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ini sangat menarik nih Pak ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya ini, apalagi kan di daerah ini sering terkendala akses komunikasinya, transportasinya. Habis itu untuk evaluasi sebelumnya ini menekankan perlunya distribusi sumber daya yang lebih proporsional lagi Pak ya. Dan dukungan teknologi informasi ini juga ya sangat-sangat dibutuhkan mungkin Pak ya. Ya, kan kita tentu infrastruktur jaringan telekomunikasi ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Betul, itu itu sangat karena ini yang bisa membangun itu cuma pemerintah. Kalau kita ya mungkin tidak kuat untuk membangun itu ya. Iya. Karena itu perlu biaya besar. Iya, mungkin bisa lah untuk kedepannya lebih baik lagi Pak ya. Ya, itulah harapan kita bahwa kedepannya lebih baik lagi karena memang demokrasi itu sangat penting. Mungkin Mbak Armini dilanjutkan. Baik, kali ini kita beralih ke Pak Silvester Sagor dulu. Oh iya. Kalau bicara soal kerawanan nih Pak, pelanggaran apa yang paling sering muncul di pilkada dan pemilu sebelumnya, dan apakah ada pola yang berulang terkait pelanggaran-pelanggaran ini? Ya, baik, terima kasih. Kalau kerawanan yang sering muncul di masyarakat itu yang pertama, ya tidak lebih dari soal yang pertama itu masalah isu sara. Kemudian yang paling sering tadi itu adalah money politik atau politik uang. Itu yang paling sering ya menjadi bukan lagi hal yang baru, tapi ini sudah menjadi lumrah di tengah masyarakat. Terkadang di tengah masyarakat itu yang menjadi sering ditunggu-tunggu itu masalah soal politik uangnya.
Kalau misalnya nggak ada uang maka mereka tidak ikut memilih. Nah ini menjadi persoalan yang sangat mendasar dalam demokrasi kita. Karena di satu sisi masyarakat sudah menjadi pragmatis ya terhadap apa namanya setiap pemilu ya. Dalam hal ini kalau misalnya pesta demokrasi ini rakyat juga ikut pesta Pak ya. ya kalau bicara soal pesta demokrasi ini kan kalau secara substansinya kan masyarakat itu minimal dia beriang gembira gitu ya menyambut atau memilih kesukarelaan dia terhadap calon pemimpinnya ataupun calon perwakilannya dia supaya minimal aspirasi dia bisa disampaikan oleh perwakilan, kemudian ada harapan melalui eksekutif atau pemerintah apa yang dia butuhkan itu bisa terrealisasi. Namun lagi-lagi kalau terjebak dalam masalah politik uang ini kan bahkan ini selalu digaungkan setiap baik itu pemilu ataupun pilkada. Nah itu jadi apa ya, akhirnya di tengah masyarakat ini kalau kadang-kadang misalnya begini, tantangannya juga misalnya bagi peserta pemilu ataupun para kandidat, kita bilang pemilih itu masyarakat itu tidak mau datang ke TPS kalau tidak diberi uang gitu. Nah itu jadi masalah juga. Yang walaupun pada prinsipnya kita selalu memberikan edukasi atau sosialisasi bahwa pentingnya peran masyarakat dalam menentukan masa depan baik masa depan dia sendiri, anak-anak dan cucu-cucunya gitu kan, seperti itu. Dalam 5 tahun ke depan itu ya jangan sampai diperjualbelikan hanya karena masalah dengan uang. Misalnya jangan sampai digadaikan nasibnya. Ya itu, ya, seperti itu betul. Jangan sampai digadaikan nasibnya selama 5 tahun ke depan. Nah itu. Jadi kalau soal pola itu ya itu sudah dilakukan bahkan berulang-ulang. Ya, walaupun berbagai macam alasan ya baik oleh peserta ataupun pemilih ya sama aja. Bahkan yang ditunggu-tunggu oleh pemilih bahkan itu ya tunggu serangan fajar kayak itu. Nah itu yang sering terjadi itu. Dan bahkan dari kita sisi pengawasan juga agak sulit ya untuk melakukan mendeteksi soal itu. Dan walaupun kita upaya melakukan pencegahan, tetapi nggak bisa juga kita untuk melakukan menangkap atau pada kita lakukan pengawasan kita nggak bisa. Artinya sudah terlalu rapi ya. Ya itu secara sistematis ketua. Sistematis. Ya. Jadi kita sulit. DSM lah modelnya. Ya seperti itu. Terlalu pintar ya. Masyarakat juga tidak mau ini kan karena takutnya kalau mereka di dalam aturan juga kan baik yang memberi maupun menerima itu sama-sama dapat hukuman. Jadi nah itu mungkin salah satu yang menjadi masalah kalau dilaporkan. Takutnya kan dia juga kena pasti kalau misalnya memberikan laporan, tapi seharusnya dia tidak menerima, tapi dia konsepnya harus dipotret atau difoto atau divideokan. Nah itu lebih enak kalau misalnya terjadinya politik uang. Mungkin begitu. Pokoknya kalau berbicara tentang pelanggaran, peringkat pertamanya tetap money politik. Iya betul, pasti money politik. Sekarang kita mungkin lanjut ke Ibu Komisioner, Ibu Pardip. Dari sisi pencegahannya nih Bu, tahapan mana yang paling menguras energi pengawasan? Jadi dari setiap tahapan pemilu ataupun pilkada yang paling menguras energi pengawasan Ibu, tahapan apa? Ya, terima kasih ya Mbak Armini. Kalau dibilang menguras, sebenarnya semuanya menguras Ketua ya. Karena yang Ketua sampaikan tadi, perekrutan SDM tahapan itu pun itu menguras sekali tenaga. Karena kita perlu melewati medan, harus itu mencari orang-orang yang terbaik itu juga. Tapi yang menjadi atensi biasanya sih itu di tahapan kampanye dan masa tenang gitu. Karena kampanye itu luar biasa di tahapan tersebut. Kita harus memantau setiap peserta dan beserta timnya yang melakukan kampanye di tempat-tempat yang mungkin kita nggak tahu, kita terlewat. Makanya itu kita perlu penguatan di Panwascam, kita perlu penguatan di PKD untuk membantu kita dalam hal mengawasi. Itu juga sangat penting. Selanjutnya itu di tahapan saya bilang tadi masa tenang, karena banyak sekali yang acara yang dibungkus oleh peserta ini, tim-tim ini yang
berusaha kampanye tapi menyelundupkan lah, ibaratnya membungkus kegiatan agar tidak bisa terlihat itu kampanye. jadi. Karena itu Tapi kampanye terselubung. iya kampanye terselubung, karena kita juga pernah dulu menangani ketua ya yang seperti itu beberapa kali. Ya mereka ngotot sih, tapi walaupun ya itu ada kampanye terselubung itu yang menjadi Ada yang tantangan. riset tapi kampanye ya. Itu ya riset dan kampanye, dan itu juga menjadi perhatian kita dan menjadi atensi kita yang memang luar biasa sekali di masa kampanye dan masa tenang ini. Tapi kalau dibilang semuanya menguras tenaga, semuanya menguras tenaga dari awal kita penetapan, dari awal kita tahapan itu sampai dengan terakhir nanti penetapan itu sudah menguras tenaga semua, karena kita butuh sekali pengawasan yang betul-betul matang. Makanya itu di non tahapan ini perlu kita terus matangkan lagi sehingga nanti pas di tahapan berlangsung kita udah siap semua, jadi nggak perlu. Makanya banyak sekali pertanyaan, kenapa Bawaslu ini kerjanya kapan, kenapa pas tahapan saya tidak. Makanya kita perlu edukasi non tahapan. Di non tahapan inilah kita bekerja untuk akhirnya mempersiapkan diri, mempersiapkan SDM, mempersiapkan regulasi, mempersiapkan apa yang ingin kita nanti lakukan seperti edukasi-edukasi. Kalau sudah sekarang kita lakukan edukasi dan sosialisasi kan nanti waktu masuk tahapan kita udah enggak seperti kemarin-kemarin ketua ya sambil mengawasi sambil ya kan Pak Sagar sambil mengawasi kita sambil juga sosialisasi sama sini kan itu juga akhirnya mengganggu juga kan. Kalau memang dari awal sekarang kita di non tahapan kita sudah bisa mulai mensosialisasikan ini, maka nanti di awal tahapan udah mulailah kita udah siap, ibaratnya baju perangnya udah jadi, alat perangnya udah jadi. Benar. Mungkin itu saja Mbak ini dari saya. Terkait sosialisasinya nih Bu, apakah cukup berdampak untuk pemilu dan pilkada kita? Ya saya rasa cukup berdampak, karena sebenarnya gini, sosialisasi ini kan kita menyerang kesadaran masyarakat. Nah itu dari diri dia sendiri. Tapi sejauh ini saya lihat terdampak sih karena Kutai Barat tahun ini dari pemilu ya ketua ya, rawan kedua, lalu di pilkada kita tidak masuk rawan lagi, tidak masuk rawan kedua, dan juga dibilang damai, walaupun yang sama seperti ketua sampaikan mungkin ada case-nya, ada kasusnya, cuman memang tidak terlalu seperti waktu kita pemilu kemarin yang benar-benar sampai ada PSU, ada beberapa pelanggaran. Nah di pilkada ini saya rasa lumayan membuktikan sosialisasi itu ada dampaknya, karena pelanggaran mulai berkurang, pemahaman masyarakat berarti dianggap juga sudah mulai paham, walaupun nggak sempurna, ya maka itu perlu kita selalu sempurnakan. Gitu Mbak Armini. Ya. Mungkin dari perbincangan kita tadi nih Pak Ketua dan Bapak Ibu pimpinan, dari seluruh pembahasan terkait refleksi nih Pak ya, mungkin dari Bawaslu Kabupaten Kutai Barat nih yang diwakilkan Pak Ketua nih ya, Pak Bu, tantangan paling terasa nih Pak di lapangan, teknis kah atau justru tantangan sosial kah, seperti budaya masih yang primitif nih Pak ya terhadap pelanggaran gitu Pak? Sebenarnya kalau melihat dari perbincangan kita tadi, kira-kira tantangan yang terbesar di masyarakat itu sebetulnya memang ada beberapa hal. Pertama, yang permisifnya tadi. Nah, artinya masyarakat itu merasa sudah biasa, money politik itu sudah biasa. Padahal hal itu kan bukan hal yang biasa, hal itu hal luar biasa. Dan itu merusak demokrasi itu. Artinya, sebilang Pak Kordit tadi bilang, itu masa depannya digadaikan dengan menerima uang itu. Merusak sekali. Tapi kembali lagi, karena ada yang menawarkan, kemudian posisi masyarakat ini juga ekonominya tidak juga begitu baik, artinya membutuhkan, ya terjadilah hal itu. Kemudian juga yang menawarkan ini juga kenapa? Karena memang popularitas memang tidak menjamin gitu ya. Nah, popularitas, kompetensi memang tidak menjamin. Jadi termasuk kualitas caranya calon gitu ya. Itu menggunakan itu money politik, sehingga politik pragmatis inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Sementara
orang ini pekerjaannya sangat rapi ya. Iya, betul sekali. Luar biasa rapi. Sistematis. Kita tahu mana Masif. salahnya. Luar biasa rapi. Bahkan kita tidak bisa mendeteksi. Tersistem memang. Cara kerja mereka ini sudah hebat lah. Artinya sudah luar biasa. Mereka paham. Jadi kalau lihat memang seperti yang disampaikan Korbit juga, kita sebetulnya paling rawan ya. Kalau berdasarkan IKP, memang di Kalimantan Timur itu kita ini rawan kedua setelah KUKA. Iya, Betul. di pemilu. Gitu. Tapi dalam proses pemilihan kepala daerah kali ini, kita termasuk yang sukses lah. Karena tidak terjadi seperti kejadian prediksi yang sebelum-sebelumnya. Artinya itu juga berkat pertama ya sosialisasi, koordinasi kita. Kalau sosialisasi kita kurang baik, koordinasi kita kurang baik, artinya tidak ada output seperti itu hasilnya. Artinya peserta pemilu, peserta pemilihan, terutama peserta pemilihan itu sangat bisa menerima proses pelaksanaan pemilihan kali ini. Buktinya mereka ketika kalah tidak ada gugatan. Betul. Gitu. Berarti itu sudah baik pengawasan kita, sudah baik sosialisasi kita, sudah betul-betul menyentuh ke masyarakat. Ya, tinggal kita pertahankan. Terus kita bagaimana kita meminimalisir yang menjadi tantangan kita itu netralitas dan money politik. Money politik ini yang mungkin kalau peringkat itu peringkat 1. Nah, ini yang bagaimana kita memperbaikinya ke depan. Ya seperti saya katakan di awal tadi, mungkin dari sisi rekrutmen penyelenggara itu betul-betul kita di situ kita teliti, betul-betul kita cari sesuai dengan kebutuhan kita, arti orang yang memiliki integritas, memiliki kapasitas. Dan mungkin dikecualikan juga ketika di daerah yang kita sampaikan bahwa di daerah beberapa kecamatan yang memang kondisi geografis, kemudian blank spot. Nah, ini kesulitan juga kadang-kala kita memenuhi SDM yang sesuai. Jadi sehingga mungkin di daerah-daerah tertentu seperti itu ya kita pasti mengambil apa adanya. Gitu. Tidak bisa seadanya. Artinya tidak bisa mengambil yang sesuai, yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas. Gitu. Nah, di situ mungkin ya untuk perbaikan demokrasi saya kira kedepannya seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Ibu pimpinan. Dari refleksi ini kita jadi sadar bahwa pengawasan itu sifatnya dinamis. Setiap tahapan punya potensi kerawanan, pencegahan dan penindakan sama-sama krusial. Betul, Mbak Armini. Ya, mungkin sekarang kita masuk ke sesi 2 nih ya Bapak Ibu. Sering ada anggapan pemilu sudah selesai. Pengawasan selesai nih, gitu kan. Padahal kenyataannya kan tidak sederhana itu ya, sahabat Bawaslu. Ya, mungkin masuk ke poin 2 ini Pak Ketua, terkait monitoring berkelanjutan. Sekarang kan kita lagi di masa transisi atau persiapan maju tahapan selanjutnya nih Pak ya. Mungkin dari Pak Ketua ini, mengapa pengawasan tidak berhenti setelah pemilu Pak? Apa yang dimaksud dengan mengenai monitoring berkelanjutan ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua? Ya, kalau monitoring berkelanjutan itu sebenarnya sangat luas ya. Karena memang di tugas kewajiban kita itu kan ada bahwa kita bisa melakukan monitoring dan supervisi. Jadi kalau kita melihat monitoring yang dilakukan di tahapan di non tahapan itu juga sangat luas. Pertama, tentu kita melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Kemudian juga kita bersosialisasi, menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada stakeholder, terutama ya masyarakat ini yang harus tahu apa kerja-kerja kita, apa tugas fungsi lembaga kita, apa kerja-kerja kita. Kemudian juga kita mempersiapkan diri di tahapan ini, mempersiapkan SDM kita. Jadi tidak berhenti, kita terus meningkatkan kapasitas SDM kita untuk mempersiapkan menghadap pemilu dan pemilihan. Yang jelas pemilu, ya itu sudah pasti karena 2009 pemilu itu sudah pasti. Kalau pemilihan kan kita tidak tahu seperti apa revisi undang-undangnya nanti. Apakah dipilih? Ya, dan juga dilaksanakan kapan? Iya, betul. Tahu ya. Tapi kalau pemilu itu pasti dilaksanakan 2009. Nah, kita harus mempersiapkan diri SDM kita untuk menghadapi pemilu 2009. Selain itu ya kita terus berkoordinasi, terus melakukan sosialisasi juga, artinya supaya masyarakat itu tahu sebenarnya tugas fungsi
kemudian wewenang kewajiban kita itu mereka tahu. Nah, itulah tujuan kita melakukan monitoring itu, supaya pemahamannya sampai. Selama ini kan pemahamannya mungkin belum sampai, kira-kira. Supaya pemahaman ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, karena lembaga Bawaslu ini adalah penjaga marwahnya pemilu maupun pemilihan. Kalau tanpa tanpa Bawaslu, saya kira marwah pemilu dan pemilihan itu bisa dipertanyakan, integritas pemilu dan pemilihan itu bisa dipertanyakan. Siapa penegak integritas pemilu? Tentu Bawaslu. Betul. Gitu. Kalau tidak ada Bawaslu, gitu. Siapa yang Sedangkan ada Bawaslu, masih ada informasi money politik, masih ada informasi netralitas. Kalau tidak ada pengawas seperti Bawaslu, Selesai. sudahlah. Traffic kelangan sudah terjadi di mana-mana. Iya. Nah, Bisa terbuka ya. bisa sangat masif. Iya, masif. Itu harapannya untuk perbaikan demokrasi, Bawaslu itu tetap eksis dan tetap ada. Nah, oleh sebab itu kita harus menyampaikan monitoring, melakukan bisa konsolidasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui tugas fungsi Bawaslu, selain kita juga mempersiapkan SDM jajaran kita dan kita sendiri. Nah, itu. Baik. Ya. Lanjut, mungkin kita beralih ke Bapak Sylvester Sagor lagi. Kalau kita lihat masyarakat saat ini nih Pak, bagaimana pemahaman masyarakat tentang politik uang, larangan kampanye, netralitas ataupun hoax? Ya, kalau dari perspektif masyarakat terkait manipulatif politik uang ya, karena mereka bahwasanya begini, masyarakat itu berpikirnya ya sudahlah, lebih baik saya terima uang, karena selama 5 tahun ke depan nggak mungkin kamu pedulikan sama aku, gitu, nggak mungkin mikirin tentang nasib saya. Ya, yang walaupun nominal uang itu tidak Besar. tidak sebanding dengan jangka waktu 5 tahun ke depan ya, karena mungkin saja ya satu sisi juga tadi ya seperti masalah ekonomi ya, ekonomi masyarakat itu sendiri yang dimana ya karena saat lagi dia butuh ya untuk bisa beli beras mungkin ya, atau beli ya karena berkah gitu. Apalagi ibu ya. Betul. Sehingga memang masyarakat itu menganggap bahwa hal itu ya layak mereka terima gitu loh. Padahal itu kan merusak sendi-sendi demokrasi kita, merusak kualitas demokrasi kita. Ya, kemudian itu juga mencerminkan juga masa depan kita sendiri, nah seperti itu. Kemudian kalau kita dalam konteks beberapa hal yang menyangkut apa saja yang dilarang, sebetulnya dalam kampanye itu kan banyak sekali yang dilarang ya, termasuk misalnya dilarang menghasut atau mengadu domba terhadap pemilih ya untuk memilih calon tertentu, atau juga bisa juga larangan kampanye misalnya ya tidak boleh kalau dalam undang-undang itu kan misalnya tidak boleh berkampanye di tempat di lembaga pemerintah misalnya, termasuk misalnya di tempat-tempat ibadah, kemudian tempat pendidikan atau lembaga pendidikan, kemudian ya misalnya juga menyangkut hoax tadi ya, misalnya hoax ini kan kita memang kalau kita lihat banyak sekali penyebaran hoax di media sosial misalnya, mungkin secara langsung atau misalnya disampaikan secara langsung mungkin agak sangat sedikit, tetapi melalui media sosial ini kan sangat rentan sekali dan sangat aktif sekali menyebarkan informasi yang merupakan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini juga hal yang paling sering sekali cepat sekali dikonsumsi oleh masyarakat, bahkan sering sekali ini menjadi bahkan secara secara lugas disampaikan oleh masyarakat bahwasannya walaupun itu
ceritanya hoax atau ceritanya tidak benar, tapi cepat disebarluaskan. Nah, seperti itu. Ya, hal-hal seperti ini yang kita upayakan ya jangan sampai terjadi. Ya, memang ke depan misalnya lembaga Bawaslu atau lembaga pengawas pemilu memang bagaimana upaya mencegah hal-hal seperti itu. Bagaimana melakukan atau tindakan tidak mencegah hal seperti itu tidak terjadi lagi. Saya pikir mungkin ini juga bisa kerjasama dengan Kominfo misalnya terkait bagaimana upaya melakukan take down take down akun yang misalnya berbau provokatif misalnya seperti itu. Kemudian memang satu hal lagi yang perlu disampaikan soal pandangan masyarakat terkait dengan dinamika politik kita. Kalau kita lihat memang bahwa masyarakat menganggap atau publik menganggap bahwa kualitas demokrasi kita ini semakin menurun ya. Ya sebetulnya ada harapan dari kita tidak hanya sebagai penyelenggara pemilu tetapi ada peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk memberikan edukasi atau sosialisasi pentingnya peran aktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilu. Misalnya ada terjadinya pelanggaran, ya harapannya bisa disampaikan kepada lembaga terkait, misalnya Bawaslu. Nah, seperti itu. Nah, saya kira ke depan mungkin seperti itu, artinya kita walaupun kita tidak secara masif ya sampaikan kepada masyarakat karena kita keterbatasan juga, misalnya satu sisi kita melakukan sosialisasi terkait mencegah larangan-larangan dalam pemilu ya, kemudian satu sisi juga kita harus melakukan beberapa kegiatan sehingga memang banyak sekali waktu kita tidak bisa laksanakan untuk memberikan edukasi masyarakat, tetapi melalui media seperti ini mungkin kita bisa sering lakukan secara semasif mungkin, misalnya melalui media sosial, melalui YouTube atau Instagram, menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat agar peran aktif dari masyarakat itu sendiri supaya upaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran termasuk misalnya politik, penyebaran isu hoax, atau misalnya masalah SARA ya, karena itu juga rentan soal masalah SARA. Kadang-kadang politik identitas ini menjadi menjadi polarisasi masyarakat juga, menjadi rentan, jadi berbahaya juga di tengah-tengah masyarakat kalau politik identitas ini menjadi digembar-gemborkan. Itu sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Mungkin begitu pandangan saya. Baik, terima kasih Pak. Ada tanggapan Pak? Ya, tentang politik identitas. Politik identitas ini juga sebetulnya memang kalau dampaknya itu akan menjadi luar biasa. Artinya polarisasi di tengah masyarakat itu akan luar biasa karena politik identitas. Karena isu agama, suku, dan ras itu sangat sensitif sebetulnya. Dan Tapi masih tapi ini bagi kontestasi sebetulnya, ini mereka mengangkat isu SARA itu adalah politik yang paling biayanya murah. Gitu. Bahan dan lahan Pak ya. Itu kita harus mengantisipasi ya. Kira-kira SARA ini juga menjadi berbahaya, tapi ini lebih murah biayanya. Artinya tinggal mereka mengangkat kita satu suku, kita satu agama, kita satu ras, sudah. Cepat itu. Tentunya untuk menarik simpati orang, tapi ini berbahaya. Artinya ini akan menjadi polarisasi di masyarakat, kemudian bisa menimbulkan gesekan besar di masyarakat. Itu kita juga harus betul-betul mengantisipasi itu. Baik, mungkin kita lanjut ke Ibu Tabita. Terkait tentang edukasi nih Bu, apa tantangan terbesar dalam peningkatan kesadaran masyarakat? Tantangan terbesarnya adalah membangun kepercayaan masyarakat. Itu yang paling susah. Karena money politik terjadi karena masyarakat udah nggak percaya kepada siapa pemimpinnya, siapapun yang memimpin mereka menganggap itu tidak akan berdampak, ya kan? Benar kan? Jadi
yang paling pertama itu kita harus bangun kepercayaannya dengan apa? Dengan kita bertindak hari ini, kita bersosialisasi, kita turun ke lapangan, kita bekerja. Ini kan membangun kepercayaan masyarakat kembali. Karena juga kepercayaan kepada penyelenggara juga penting. Karena kalau mereka nggak percaya kepada kita, itu juga akan sia-sia. Kepercayaan itu yang harus dibangun. Karena sama yang seperti disampaikan tadi yang saya bilang, money politik, isu SARA itu timbul karena memang dibangun atas ketidakpercayaan masyarakat. Jadi masyarakat tuh jadi apatis, jadi skeptis, jadi menganggap ada atau tidak adanya pemimpin sama aja, toh yang penting saya dapat duit. Makanya hari ini yang lagi rame apa sih? Kabur aja dulu, ya Pak ya. Kabur aja dulu ke luar negeri, ya kan? Apalagi yang baru-baru disinggung-singgung ini kan, lebih baik saya jadi WNA. Itu kenapa? Karena mereka udah nggak percaya sama pemimpin kita hari ini, mereka nggak percaya kepada instansi kita hari ini, mereka tidak percaya pada Bawaslu, mereka tidak percaya kepada KPU. Dan inilah saatnya kita membuktikan di mana peran kita. Sebenarnya kalau Bawaslu ini ada, dampaknya apa? Dan kalau Bawaslu ini tidak ada, dampaknya seperti apa? Seperti yang Ketua sampaikan tadi kan, tidak diawasi saja, hari ini masih banyak marak seperti ini. Bayangkan tidak ada diawasi, bagaimana nggak ada wasit Pak ya, sana sini marah-marah mau pelanggaran, mau tendang kaki, injak kepala gitu nggak apa-apa kan, karena ada wasit kan akhirnya oke, ini nggak boleh. Itu jadi batasan buat kita. Dan hari ini juga PR kita adalah membangun kepercayaan itu. Makanya Bawaslu sekarang ingin bersosialisasi, melakukan sosialisasi, juga melakukan koordinasi Pak, yang kita bangunin konsolidasi, datang ke masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ya Pak Sagor, yang kita mau program kita juga untuk datang juga ke partai politik untuk mengedukasi mereka. Bukan juga mengedukasi sih, sama-sama karena kalau kita mengedukasi partai politik ini kan sama aja mengajari ikan berenang. Ya, ikan berenang. Jadi memberikan mereka himbauan-himbauan lah kan, karena memang tugasnya Bawaslu ini itu Mbak. Ini selain juga kita melakukan sosialisasi, pendidikan demokrasi, karena kita juga bagian dari penjaga demokrasi. Makanya tidak ada batasan antara tahapan dan non-tahapan, karena demokrasi itu kan akan terus berjalan. Jadi kita perlu bangun, apalagi sekarang anak-anak muda yang hari ini yang pikirannya masih pure, masih murni, masih mereka ini idealis. Nah, ini yang kita bisa bentuk. Kalau seperti yang Pak Sagor bilang tadi kan, waduh kalau ibu-ibu dikasih duit kan main aja, iya lumayan kan, ambil aja, gas aja, ada di dapur. Lumayan Pak. Iya, kita kalau sudah mau membentuk sesuatu yang sudah jadi kan harus dipecahkan dulu, baru dibentuk ulang. Nah kalau anak-anak yang hari ini, anak-anak SMA, anak-anak yang pemilih pemula, anak-anak yang di kampus, itu kan mudah kita olahnya untuk memberikan mereka rasa kepercayaan, rasa aman. Kalau mereka lapor ke Bawaslu, kalau mereka ada Bawaslu, itu yang mau kita sediakan. Makanya itu yang menjadi atensi perhatian kita. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Baik, mungkin semuanya itu menjadi atensi ya Bapak Ibu ya. Ya. Dari pembahasan kita nih, kenapa sih pengawasan itu harus dilakukan dan tidak berhenti setelah pemilu gitu kan? Itu menjadi atensi yang paling utama untuk kita monitor adalah money politik nih Pak ya, terutama sosialisasi itu akan diperlukan. Kita ingin masyarakat Kubar ini makin cerdas Pak ya. Dia harus tahu apa yang tidak boleh dan apa yang dibolehkan, mana pelanggaran dan mana yang bukan. Mereka makin cerdas dan melek demokrasi. Iya. Mungkin dengan ini itu Bawaslu itu tidak bekerja dengan sendirinya gitu kan. Kita butuh masyarakat. Iya, Kita masyarakat bekerja sendiri. Kita membutuhkan masyarakat, membutuhkan stakeholder. Betul. Artinya terus kenapa kita terus melakukan monitoring, terus melakukan konsolidasi, karena memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita menyadarkan mereka tentang demokrasi, tentang pemilihan pemilu yang demokratis, karena untuk untuk menghasilkan integritas pemilu yang berkualitas, yang memiliki integritas, tentu mereka harus paham dulu demokrasi itu. Betul. Nah, mungkin ini atas dasar Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri nih, peran masyarakat itu penting. Bagaimana peran ideal masyarakat Pak? Dan bagaimana mendorong masyarakat itu untuk peduli nih dan berani lapor ke Bawaslu kalau ada pelanggaran nih. Mungkin diwakilin Pak Ketua lah untuk wakil dari Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Ya,
pertama-tama memang masyarakat harus sadar bahwa pemilu dan pemilihan itu mereka lah sebenarnya, Iya. gitu. Apa tinggi? Ya, karena kekuasaan itu ada di tangan mereka. Ini Paling utama ya. orang mencari legitimasi kekuasaan dari masyarakat. Artinya masyarakat ini memilih, artinya memberikan legitimasi, artinya memberikan kepercayaannya kepada orang untuk mewakili dia. Gitu. Nah, dia harus paham dulu bahwa hak pilih itu sangat penting. Dia berikan itu berarti dia memberikan legitimasi kepada pemimpin yang terpilih nanti. Nah, ini dia harus paham dulu di situ. Nah, ketika dia sudah paham bahwa legitimasi itu memang dari masyarakat, jadi masyarakat inilah yang utamanya dalam pemilu dan pemilihan. Kalau tidak ada masyarakat kan tidak ada pemilu dan pemilihan. Benar. Karena mereka ini yang menentukan. Nah, terus suara mereka ini yang menentukan nasib demokrasi, menentukan nasib bangsa. Iya, betul. Satu suara itu kan sangat berharga. Sangat berharga. Gitu, karena itu tadi akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang mendapatkan legitimasi, siapa yang mendapatkan kepercayaan. Oleh sebab itu juga kita selalu berusaha menyadarkan masyarakat, kita berusaha melakukan semacam sosialisasi, konsolidasi kepada masyarakat. Karena konsolidasi langsung kepada masyarakat ini lebih penting artinya daripada kita konsolidasi ke lembaga-lembaga vertikal yang ada di pemerintah daerah. Karena lembaga vertikal di pemerintah daerah ini mungkin sudah paham pemilu dan pemilihan. Iya. Tapi masyarakat yang di bawahnya akar rumput itu yang mungkin belum paham pemilu dan pemilihan. Terutama tadi membentuk pemahaman pemilu dan pemilihan kepada generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda. Nah, mereka ini yang masih baru, yang masih fresh, yang masih bisa didoktrin. Nah, tidak harus sepertinya orang yang sudah punya mindset berpikir sendiri, jadi harus dirubah mindsetnya, baru didoktrin, Agak baru susah. bisa masuk itu agak susah. Iya. Itu agak susah dibentuk. Nah, yang mudah ini yaitu generasi-generasi milenial ini supaya mereka sadar bahwa nasib bangsa atau nasib negara ini adalah di tangan mereka, karena mereka ini adalah generasi-generasi penerus bangsa ini. Masih mas Ya, generasi emas itu yang menjadi yang kita. Nah, kemudian kenapa juga kita terus juga selain kita mempelajari apa tugas fungsi kita juga terus harus menjaga integritas kita. Itu selain kita memahami, artinya terus memahami atau mempelajari tugas kewajiban wewenang kita itu, kita juga harus menjaga integritas kita. Betul. Nah, itu yang utama. Sebab itu kedepannya ya selain artinya dalam proses tahapan penyelenggaraan itu kan ada tahapan persiapan, kemudian ada tahapan penyelenggaraan. Dalam tahapan persiapan itu adalah termasuk persiapan kita membuat perjalanan anggaran, kemudian kita membentuk pengawas ad hoc, itu adalah tahapan-tahapan persiapan. Nah, dalam tahapan persiapan ini juga kita harus betul-betul baik untuk mempersiapkan itu, sehingga nanti dalam tahapan penyelenggaraannya kita betul-betul yang kita ingin itu kita bisa lari, seperti bilang Bu Kordip tadi bahwa baju sirahnya ini sudah siap tempur sebenarnya. Artinya ketika tahapan itu penyelenggaraannya berjalan, kita juga sudah siap running mengawasi, dibantu oleh masyarakat, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus berani menyampaikan kepada kita, karena kita penjaga marwah demokrasi, kita menjaga marwahnya pemilu ini. Kita ini penegaknya keadilan pemilu. Itu artinya bisa mereka konsultasi juga kita kalau tidak tahu cara menyampaikannya, tidak menyampaikan laporan, bagaimana mereka bisa konsultasi langsung, bisa juga melalui kita juga ada medsos kan, kita ada IG, kemudian ada Facebook, kemudian ada YouTube, kemudian kita ada email, ada website. Nah, mereka bisa masuk. Itu kalau tidak datang langsung ke Bawaslu. Itu tentu kita senang menerimanya dan kita akan memberikan jawaban-jawaban yang mereka cari. Nah, seperti itu tentang pemilu dan pemilihan. Baik, mungkin itu saja Pak Ketua untuk pembahasan kita hari ini di sore hari ini. Mungkin untuk closing statement terakhir nih Mbak ya, itu adalah refleksi masa lalu. Itu adalah bahan perbaikan. Pengawasan itu adalah proses berkelanjutan, pemahaman masyarakat itu adalah kunci pencegahan. Partisipasi publik itu adalah kekuatan utama demokrasi.
Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Bapak dan Ibu Komisioner, seluruh peserta ngabuburit pengawasan. Semoga diskusi sore ini bermanfaat, menambah wawasan, dan memperkuat semangat kita bersama menjaga pemilu yang jujur dan berintegritas. Selamat melanjutkan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Bapak Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukur wa ka'anamtu wa ala sekatatu birahmatika ya arhamar rahimin. Sepakat. Allahumma baik lana